Legenda Sungai Landak. Dahulu, di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehari-hari sang suami bercocok tanam dengan menanam palawija di ladang. Meskipun hidupnya serba pas-pasan, pasangan suami istri tersebut selalu ingin membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Suatu malam, ketika sang istri sudah tidur dengan nyenyaknya, sang suami masih terlihat gelisah. Sesekali ia miring ke kanan, sesaat kemudian miring lagi ke kiri. Malam semakin larut, namun lelaki itu tetap tidak bisa memejamkan mata. Ia pun bangkit dari tidurnya lalu duduk di samping istrinya. Kenapa mataku sulit sekali kupejamkan?" keluh petani itu. Sesekali petani itu memandangi istrinya yang sudah terlelap. Suatu ketika, saat menoleh ke arah istrinya, ia dikejutkan oleh sebuah peristiwa aneh pada istrinya. Kepala sang istri mengeluarkan asap. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba seekor kelabang, lipan, yang memancarkan sinar berwarna putih keluar dari kepala istrinya. Kelabang itu kemudian merayap keluar dari rumahnya dan menuruni tangga. "Hai, mau kemana kelabang itu?" gumamnya seraya mengikuti hewan berkaki 1000 itu. Cahaya bulan purnama yang menerangi sekitar rumahnya memudahkan sang suami mengikuti kelabang itu. Tak berapa lama kemudian, kelabang itu sampai pada sebuah ceruk, lubang, yang digenangi air, tidak jauh dari rumahnya. Si petani menunggu beberapa saat, namun kelabang itu tidak keluar lagi. "Ah, dasar kelabang aneh," gumamnya seraya kembali masuk ke dalam rumahnya. Petani itu kembali merebahkan tubuhnya di samping sang istri dan mencoba untuk memejamkan mata. Namun, hingga pagi hari, ia tetap tidak bisa tidur. Pada esok harinya, ia pun menceritakan peristiwa aneh yang dilihatnya semalam kepada sang istri. "Dinda, apakah kamu merasakan kelabang itu keluar dari kepalamu?" tanya sang suami. "Tidak, Kanda. Tapi, semalam Dinda mimpi aneh," jawab sang istri. "Mimpi aneh apakah itu, Dinda?" tanya sang suami penasaran. Sang istri pun menceritakan perihal mimpinya bahwa ia berjalan amat jauh melewati padang tandus, hingga sampai ke sebuah pinggir danau yang amat luas. Di tengah danau, terlihat seekor landak yang sangat besar. Bulunya berwarna kuning keemasan dan matanya tajam menyala. Belum lagi istrinya selesai bercerita, sang suami menyelanya. "Lalu, apa yang Dinda lakukan?" tanya sang suami. "Dinda sangat ketakutan, Kanda. Landak raksasa itu hendak menerkam Dinda. Jadi, Dinda pun lari meninggalkan danau itu," cerita sang istri. Mendengar cerita tersebut, si petani termenung sejenak dan kemudian berkata kepada istrinya, "Jangan-jangan mimpi Dinda ada hubungannya dengan kelabang yang keluar dari kepala Dinda tadi malam," pikirnya. Akhirnya, petani itu mengajak istrinya menuju ceruk tempat kelabang itu menghilang.
ia bermaksud menangkap kelabang itu. "Hati-hati, Kanda," seru sang istri, "jangan sampai tersengat oleh kelabang itu. Racunnya sangat berbahaya." "Baik, Dinda," jawab sang suami. Sang suami kemudian memasukkan tangannya ke dalam ceruk itu. Beberapa saat kemudian, tangannya terasa menyentuh sebuah benda keras dan ujungnya runcing. Dengan hati-hati, ia mencoba memegang dan kemudian mengambil benda itu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat benda itu yang ternyata sebuah patung landak emas. Bentuknya sangat indah dan matanya terbuat dari berlian. "Lihat, istriku. Patung landak emas ini sungguh luar biasa," kata sang suami dengan kagum. "Sebaiknya patung itu kita bawa ke rumah, Kanda," ujar istrinya. Suami dan istri itu pun membawa patung landak emas itu ke rumah mereka. Kemudian mereka menyimpannya dengan baik di suatu tempat yang aman. "Wah, jika patung itu kita jual, maka kita akan kaya, Kanda," kata sang istri. "Benar, Dinda. Tapi, kita jangan tergesa-gesa menjualnya. Biarlah kita simpan dulu. Siapa tahu kita mendapat petunjuk mengenai patung landak emas itu," ujar sang suami. Benar perkiraan sang suami. Pada malam harinya, ia mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpi itu, ia didatangi seekor landak besar. "Tuan, izinkanlah hamba tinggal di rumah kalian. Sebagai imbalannya, hamba akan memberikan semua yang Tuan inginkan," pinta landak raksasa itu kepada si petani. Patung itu cukup diusap kepalanya lalu mengucapkan mantra. Landak besar itu kemudian mengajarkan dua jenis mantra. Mantra pertama dibaca saat akan mulai meminta sesuatu, sedangkan mantra kedua dibaca untuk menghentikan apa telah diminta tersebut. Si petani pun dengan cepat menghafal kedua mantra tersebut. Keesokan harinya, petani itu bercerita kepada istrinya perihal mimpinya semalam. Mendengar cerita itu, sang istri tidak sabar lagi ingin membuktikannya. "Wah, kalau begitu, bagaimana kalau perkataan landak besar itu kita buktikan sekarang?" desak sang istri. "Kanda masih hafalkan kedua mantra itu?" "Iya, Dinda. Kanda telah menghafalnya dengan baik," jawab sang suami. Sang suami segera mengusap kepala patung landak emas itu lalu membaca mantra pertama. Setelah itu, ia pun menyampaikan keinginannya. "Wahai patung landak, berikanlah kami beras yang melimpah," pinta si petani.